Selamat malam teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang telah saya analisis, yaitu dengan judul Analisis Data VLF untuk mengetahui kemenerusan pipa gas bawah permukaan di Gresik, Jawa Timur. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu latar belakang. Metode VLF merupakan salah satu metode elektromagnetik atau EM yang bertujuan untuk mengukur daya hantar listrik batuan dengan cara mengetahui sifat-sifat gelombang EM sekunder. Gelombang sekunder ini dihasilkan dari induksi EM, sebuah gelombang EM bidang primer yang berfrekuensi sangat rendah dari 10-30 kHz. Pengukuran VLF adalah mengukur medan elektromagnetik pada lintasan di atas target pengukuran. Besarnya kuat medan EM sekunder ini sebanding dengan besarnya daya hantar listrik batuan atas target. Jadi secara tidak langsung metode VLF ini ternyata dapat mendeteksi daya hantar listrik suatu target ataupun batuan yang terdapat di bawah permukaan bumi. Pipa yang mengalirkan gas milik PT Pertamina yang terletak di pantai Gresik ini, beberapa ruasnya ternyata terletak di bawah permukaan air di pantai. Jika kondisi pasang, maka sebagian besar terendam dalam air. Tetapi jika surut, beberapa bagian terlihat dari permukaan air. Jadi dari kondisi-kondisi tersebut ternyata menunjukkan bahwasanya terjadinya defleksi atau melengkungnya bentuk pipa yang semulanya lurus. Jika dibiarkan maka akan mengganggu aliran gas yang berasal dari pipa tersebut, dan jika dibiarkan tentunya akan menimbulkan banyak masalah yang dapat merugikan pihak PT Pertamina-nya. Sehingga pada artikel ini, penyelidikan ini dimaksudkan untuk mengetahui arah keberadaan pipa berdasarkan pengukuran di bawah permukaan dan mengetahui bentuk kemenerusan pipa gas atau konduktif yang terletak di bawah permukaan air laut. Kedua ada tinjauan pustaka, yaitu dasar teori. Metode VLF memanfaatkan gelombang pembawa atau carrier wave dari pemancar yang disebut dengan transmitter. Gelombang-gelombang VLF menjalar ke seluruh dunia dengan atenuasi yang sangat kecil dalam pendu gelombang antara permukaan bumi dan ionosfer. Gelombang ini memiliki penetrasi yang cukup dalam karena frekuensinya yang cukup rendah. Gelombang EM primer akan menginduksi, sehingga benda konduktif di dalam medium akan timbul arus induksi yang disebut dengan arus eddy. Arus induksi medan inilah yang menimbulkan sekunder yang dapat ditangkap di permukaan elektromagnetik. Medan elektromagnetik ini dinyatakan dalam 4 persamaan Maxwell. Jadi metode VLF ini ternyata memanfaatkan gelombang elektromagnetik yang berasal dari sumber yang disebut dengan transmitter. Transmitter ini terdapat di berbagai tempat di belahan dunia. Gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh transmitter ini ternyata dapat menginduksikan target ataupun batuan yang terdapat di bawah permukaan bumi, sehingga target tersebut akan memunculkan gelombang elektromagnetik sekunder. Kemudian persamaan Maxwell dapat dilihat pada layar. Lalu di dalam VLF atau pada frekuensi lebih kecil dari 100 kHz, arus pergeseran akan lebih kecil dari arus konduksi, karena permitivitas dielektrik batuan rata-rata cukup kecil dan konduktivitas target VLF biasanya lebih besar dari 10⁻². Hal ini menunjukkan bahwa efek medan akibat arus konduksi memegang peranan penting ketika terjadinya perubahan konduktivitas medium. Kemudian ada metode penelitian. Yang pertama alat. Peralatan yang digunakan dalam survei ini adalah 2 set alat TVLF Beergam dilengkapi dengan sensor ditambah dengan monitor T. Kemudian kabel konektor 2 buah sepanjang 20 meter dan peralatan penunjang yang terdiri dari 6 buah baterai sebesar 1,5 volt, 1 baterai 9 volt, dan roll meter sepanjang 100 meter atau lebih, GPS Trimble 4600S dan theodolite Topcon. Kemudian metode pengumpulan data, pengukuran lapangan dengan TVLF, yaitu dengan mengukur pada lintasan-lintasan yang tegak lurus
di atas target pipa dengan spasi titik pengukuran 1 meter pada lintasan sejauh 10 meter dan panjang pipa sepanjang 200 meter. Karena berada pada zona transisi atau berada di pantai, di mana pipa dalam kondisi selalu terendam air, maka survei dimodifikasi dengan melakukan pengukuran di atas perahu yang didorong sepanjang lintasan. Perahu harus dijaga selalu dalam kondisi stabil agar sensor pada alat tidak bergerak, sehingga dapat mempengaruhi hasil pengukuran. Berikut gambar daripada lintasan ukur untuk metode VLF. Yang keempat, interpretasi data. Interpretasi dilakukan dengan melihat pola tilt, elips, dan phaser, maka diperoleh kedalaman puncak konduktor. Nilai konduktivitas X. Ketebalan dapat dicari dengan melihat nilai peak to peak, tilt angle maksimum atau alpha max dalam persen, dan peak to peak eliptisitas maksimum atau Emax dalam persen dari anomali target konduktif yang ada pada data tersebut. Interpretasi data VLF menghasilkan posisi dan kedalaman dari pipa target. Dari pengukuran lapangan juga banyak ditemukan kendala-kendala berupa keberadaan noise yang dekat dengan lokasi pengukuran, berupa benda-benda konduktif dan benda yang memancarkan gelombang elektromagnetik. Sensor yang selalu bergerak karena pengukuran dilakukan di atas perahu juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi data. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, maka terlebih dahulu dilakukan filter pada data untuk menghilangkan kedua noise tersebut. Kemudian hasil. Berikut tabel hasil dari interpretasi data yang dimana digunakan frekuensi 2200 Hz dan 1700 Hz. Berikut penampang dari frekuensi 22.200 Hz dan penampang frekuensi 26.700 Hz. Dari penampang ini dapat kita lihat bahwa pada penampang horizontal yang berada di atas, ternyata tidak lurus barat laut tenggara ataupun tidak sejajar, tetapi ada terjadi kemiringan ataupun penyimpangan. Pada jarak 0 sampai 60 meter, posisi pipa bergeser relatif ke utara, sedangkan pada jarak 60 meter hingga 200 ternyata posisi relatif bergeser ke arah selatan. Kemudian pada target pipa di posisi pipa target vertikal, itu yang berada pada penampang yang di bawah, antara jarak 60 hingga jarak 150, ternyata pipanya relatif melengkung ke bawah. Hal ini menandakan bahwasanya pipa yang berada di bawah permukaan tersebut ternyata mengalami yang namanya defleksi ataupun pelengkungan. Kemudian berikut perbandingan penampang dengan frekuensi 22.200 Hz dengan 26.700 Hz. Selanjutnya kesimpulan. Dari hasil penampang data, interpretasi dan analisis dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, penampang pipa pada arah horizontal cenderung berada pada tengah koridor, yaitu pada jarak 4 hingga 6 meter di setiap koridor pengukuran. Kedua, bentuk pipa pada arah vertikal adalah cenderung dangkal pada sisi kiri dari jarak koridor 60 meter dan kanan dari jarak koridor 150 meter dengan kedalaman yaitu 1 meter hingga 2 meter. Pada kondisi pasang, pada posisi di tengah koridor yaitu pada jarak 60 meter hingga 150 meter, pola pipa cenderung melengkung dengan kedalaman berkisar antara 3,5 meter hingga 4,5 meter. Pada kondisi pasang, ketiga, kemiringan pipa pada busur barat laut adalah 34 derajat
pada koridor 60 hingga 65, dan pada busur tenggara adalah 20 derajat pada koridor 140 hingga 150. Demikianlah video yang bisa saya presentasikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.